Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan lanjut untuk pembelajaran kita. Sebelum kemarin kita sudah mempelajari tentang materi ekosistem, yaitu pencemaran air. Ya. Hari ini juga kita akan lanjut sesuai dengan arahan Pak Guru. Ya. Kita akan lanjutkan untuk membuat hasil dari praktek kita yang lalu dan kemudian kita akan lanjut mencoba. Ya. Akan dipresentasikan nanti setiap waktu. Ya, oke, baik. Sebelum kita mulai disiapkan dulu supaya kalian rapi. Silakan ketua kelas disiapkan dulu. Seluruhnya bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita inginkan dapat kita terima dengan baik. Dan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Ya, oke, baik. Salah satu dari diantara kita siapa yang mau memimpin doa? Iya, silakan Bunda. Baik teman-teman yang berguru, sebelum kita mulai pada hari ini, dalam hari ini kita berdoa dulu. Berdoa sebagai agama yang kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Winda atas persiapan untuk memimpin doa pada pagi ini. Oke, baik anak-anak, hari ini kira-kira siapa yang tidak hadir? Hah? Catherine. Catherine kenapa Catherine? Ada ini nggak? Maksudnya ada kabar nggak dari Catherine? Izinnya? Ada kegiatannya? Iya. Oh ya, oke, baik. Kemarin juga sempat dia bilang sama Pak Guru, Pak Guru besok saya nggak bisa hadir karena ada kegiatan. Ya, nanti diizinin ketua kelas, ya, di absen tolong diizinin. Ya. Kemudian selain si Catherine siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, Catherine aja ya. Oke, baik. Hari ini Catherine aja yang tidak hadir, ya, karena ada sesuatu hal yang dia kerjakan di luar sekolah. Oke, baik anak-anak. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang materi pencemaran air, dan kita juga sudah mempraktek. Ya, kita sudah buat media 3 media air, ya, air bersih, air limbah, dan air deterjen, ya kan? Kemudian kita masukkan ke dalam 3 media tersebut komponen biotiknya, yaitu Nah, kalian sudah paham kan kemarin bagaimana reaksi ikan tersebut terhadap 3 media air tersebut? Sudah kalian bisa pahami ya? Dan kalian juga bisa simpulkan bahwasanya, ya, air limbah dan air deterjen itu sangat berbahaya bagi komponen biotik. Jadi di mindset kita itu, oh ternyata seperti itu ya, kalau air sudah tercemar itu nanti ikan yang ada di air tersebut mungkin akan punah, tidak ada. Nah, untuk itu ya kita harus bagaimana cara kita supaya lingkungan air kita itu air sekitar lingkungan itu terjaga dengan baik. Dan kita juga bisa menyelamatkan komponen biotik yang ada di air. Karena ikan juga adalah ciptaan. Nah, kenapa kita praktekkan kemarin seperti itu supaya kita tahu pentingnya untuk menjaga air. Ya, terkhususnya bagi kita, kalau air sudah termasuk dengan limbah, kemudian kita konsumsi, kita juga bisa sakit, gitu. Artinya tidak baik untuk tubuh. Paham ya? Paham. Oke. Untuk pembelajaran kita kemarin, ya, Anda sudah paham ya, mana komponen biotik, mana biotiknya, ya kan? Untuk peran komponen yang ada di air tersebut, fungsinya untuk apa? Contoh nih, untuk komponen abiotik fungsinya untuk apa? Komponen biotik fungsinya untuk apa? Untuk kita ya, maksudnya untuk manusia. Bisa jawab? Bisa jawab? Fungsinya, maksudnya fungsinya
fungsi komponen biotik itu untuk kita apa? Fungsi dari komponen abiotik itu kita apa? Coba Andi, coba bagi Andi. Kira-kira menurut Andi, fungsi daripada komponen biotik itu terhadap kita manusia apa, dan biotik juga apa? Terima kasih Pak Kolin atas pertanyaannya. Saya akan menjawab apa fungsi komponen abiotik dan juga biotik ya. Fungsi dari komponen biotik adalah seperti ikan atau makhluk hidup lainnya. Kita itu dapat mengisi kenyang perut kita. Seperti ikan kan berfungsi untuk membantu manusia mendapatkan vitamin. Lalu untuk abiotiknya sebagai wadah di mana mereka berkembang biak. Ikan kan tidak mungkin hidup kalau tidak ada komponen abiotik. Jadi biotik dan abiotik itu seperti simbiosis mutualisme bagi manusia. Terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk Andi. Ada yang bisa tambahkan jawaban dari Andi? Kira-kira kalau komponen tadi kan komponen biotik sudah dijelaskan oleh si Andi. Kalau abiotiknya terhadap kita apa? Tadi kan Andi kan biotik itu berupa bagi kita, contoh ikan, sayur-sayur segala macamnya berupa bagi kita. Vitamin. Oke, silakan Sofi. Kira-kira menurut kamu, tadi kan biotik nih. Sekarang abiotik itu fungsi untuk kita itu apa? Komponen abiotik yang berfungsi bagi kita contohnya adalah tanah. Tanah ada berfungsi untuk menumbuhkan padi, menghasilkan tumbuhan. Oke. Jadi sawah kita bisa menanamkan padi, bisa menanam cabai, bawang-bawangan, dan lain-lainnya untuk kita bisa mendapatkan hasil yang baik untuk kita makan dari komponen Andi tadi. Jadi padi dengan beras dengan ikan, lalu untuk ikan tersebut. Jadi tanah juga berfungsi untuk manusia sebagai pendukung untuk kita mendapatkan energi. Selain tanah kira-kira apa? Contoh kalau cahaya matahari buat kita apa? Cahaya matahari kita bisa membantu menumbuhkan tanaman tersebut yang karena tanaman tidak bisa hidup tanpa Cahaya matahari juga. Fotosintesis ya. Ya, betul. Air juga bisa untuk kita mandi, makan, masak, dan menanam tanaman tersebut. Menyiram tanaman tersebut. Jadi air juga sangat perlu ya. Iya. Apa berikan apa untuk artinya komponen biotik, komponen abiotik saling ketergantungan, saling membutuhkan. Sehingga apapun yang ada di muka bumi harus kita jaga. Karena semua yang ada di muka bumi ini harus kita. Paham? Dan khususnya adalah air. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di aliran sungai. Karena itu juga sangat berbahaya, baik itu kebanjiran ya, kalau contohnya banyak sampah di aliran air kemudian tersumbat dan air tersebut bisa meluap ke pemukiman, ya enggak? Ya. Nah, kemudian kalau sudah terkontaminasi dengan sampah, maka air itu juga akan tercemar, jadi tidak bisa kita konsumsi. Paham? Oke. Untuk memantapkan persepsi kita tentang pencemaran lingkungan atau tentang lingkungan kita, Pak Guru akan tampilkan video, mohon disimak ya.
Oke, cukup. Videonya sudah kita tampilkan. Nah, kira-kira menurut kalian dari tampilan video tadi itu komponen apa? Ekosistem apa? Ekosistem sawah. Nah, sawah ini juga salah satu paling terbanyak untuk komponen biotiknya dan nah, Pak Guru mau tanya, kalau ekosistem sawah itu apakah termasuk ekosistem alami atau ekosistem buatan? Ekosistem buatan ya, artinya dibuat atau dikelola oleh manusia. Ya, sawah itu bisa terjadi karena ada manusia. Ya, nah kira-kira dari tampilan video tadi kan ada beberapa komponen biotik, ya, ada ulat, ada tikus tadi kan, kemudian ada kakak, ada seafood, ya, kemudian ada padi, ya, tapi padinya tadi sudah dipanen dan ada juga yang belum dipanen, ya. Nah itu semua adalah komponen yang terdapat pada ekosistem sawah. Nah, muncul pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada video tersebut? Yang bisa jawab. Oke, silakan Alia. Alia berdiri yang buat suaranya ya. Iya Pak. Yang terjadi pada video tersebut adalah terjadinya fotosintesis tanpa sawah dan dibanding dengan matahari. Lalu juga terjadinya kayak rantai makanan karena itu ada padi, ada tikus, ada ular, ada bebek bermakan padi yang ada di bawah. Bisa begini ya. Saling ada yang terang. Oke, berikan aplaus untuk Alia. Jadi dalam ekosistem itu, proses hari ada penunjukan kalau ekosistem tersebut terjaga dengan baik. Karena yang kemarin kan waktu yang kita praktek itu kan ekosistemnya itu tidak terjaga. Gitu. Artinya apa? Ada yang dimusnahkan di sana, yaitu ikan. Nah, tapi kalau video yang tadi yang Pak Guru tampilkan tadi, itu ekosistemnya itu ekosistem yang masih terjaga kelestariannya. Airnya juga cukup, ya, ada juga nggak tercemar, ya. Kemudian ada juga keong, seafood, kemudian ada ular, ya, terjaga. Nah, contoh kalau ular dalam satu rantai makanan ekosistem sawah yang ataknya tikusnya tidak ada atau musnah, kita ibaratnya ya, seperti itu. Kira-kira yang akan mengalami kepunahan atau mengalami yang namanya mendapatkan makanan paling sedikit apa? Ular ya, karena dia dapat makanan. Ujung-ujungnya apa? Ular tersebut menjadi punah juga, dia dapat makanan. Nah, kemudian kalau tikus contohnya banyak, kemudian ular tidak ada atau ular punah, apa yang terjadi? Padi akan habis dan sengsara dalam perawatan. Jadi ada siklus. Ya, kalau kita jaga dengan baik, ya, predatornya kita jaga, kemudian makanan si predator itu kita jaga, itu kan siklusnya akan baik. Dan dampaknya juga ke kita. Sama halnya kalau kita itu menjaga hutan, ya. Kalau hutan kita tebangi, maka itu akan berdampak negatif terhadap kita. Ujung-ujungnya apa? Kalau hujan lebat datang, maka gunung-gunung yang kita tebangi tersebut akan longsor, akan banjir. Dampaknya di siapa? Kita manusia, jadinya rumah kita hancur, ya. Kemudian pemukiman kita hancur, lahan persawah kita hancur. Yang dirugikan siapa? Kita sendiri. Intinya kita akan menjadi, ya. Kemudian, bagaimana interaksi antara kedua makhluk hidup pada video tersebut? Yang bisa jawab. Siapa? Oke, satu dari dulu deh, nanti lagi Noviola. Silakan, yang kuat Denis. Jawaban kamu gimana? Semua komponen menjaga kelangsungan hidup yang ada di ekosistem sawah, dan semua komponen yang ada di ekosistem sawah membentuk legislatif ekosistem.
menjaga keseimbangan seperti Pak Guru jelaskan tadi ya, artinya menjaga keseimbangan. Kalau komponen semua itu ada di dalam ekosistem tersebut, maka akan terjadi kelestarian. Semua akan mempunyai makanan masing-masing. Ya, tersedianya makanan masing-masing. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang tersara atau mengalami kepunah. Kalau Raviola gimana jawaban? Coba berarti Raviola. Menurut kamu gimana? Bagi saya yang interaksi antara komponen kan sama dengan komponen biotika. Ya. Nah, sesuai dengan jawabannya Alia, saya mau melanjutkan. Kan itu interaksi itu udah termasuk dengan rantai makanan kan. Nah, komponen itu dalam interaksi dalam rantai makanan seperti yang ada di video itu kan adalah konsumen utama tuh. Jadi dia memakan padi produsen. Nah, kemudian keduanya ada konsumen yang kedua yaitu ular. Ular tersebut akan mengkonsumsi ikutnya juga. Nah, di sana juga nanti sebenarnya ada konsumen ketiga yaitu berulang yang akan memakan ular. Dan di sana saat burung elang sudah mati, itu akan terjadinya ya, maksudnya itu akan menjadi seperti contohnya jamur atau bakteri. Itulah dari saya. Oke, berikan aplaus untuk Dennis dan Raviola. Sangat bagus ya. Artinya apa? Pemikiran kita sudah mulai tahu, oh ternyata seperti ini ya. Ekosistem itu seperti ini ya. Kalau kita jaga, berarti semua komponen abiotiknya juga akan terjaga. Itu ya. Itu intinya. Harus kita mengetahui tentang ekosistem. Ya. Nah, kemudian apakah kalian menemukan komponen biotik pada gambar tersebut? Saya Pak. Ya, oke, silakan. Misalnya kan ini kan bahas sawah ya, tapi di sana ada komponen biotik. Nah, komponen itu adalah komponen makhluk hidup kan, ya seperti kayak padi, rumput, sawah, cacing, ulat, keong, patah. Komponen biotik. Kalau biotiknya apa? Biotiknya apa? Itu biasanya kayak Tanah, air, karena kan di sawah kan air kan hubungan gitu. ya. Kemudian batu ya, Ya, berarti juga termasuk. udara dan cahaya. Oke, baik. Berikan aplaus untuk seperti Pak Guru bilang tadi, apapun itu dan dimanapun kita tinggal, baik di perkotaan, baik itu di pedesaan, ya, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita. Jangan sampai ada yang bisa mengganggu komponen biotik yang ada. Ya, oke, baik. Pak Guru akan memberikan Google Form atau soal formatif, ya. Pak Guru sudah share di grup linknya. Coba dicek linknya. Bukan itu Andi. Yang di grup. Klik aja itunya linknya. Nanti akan muncul ke Google Form. Coba cek. Di sini teman-teman udah kirim ulang di grup boleh dilihat. Oh ya, Andi sudah kirim ulang di grup. Coba lihat yang itu yang pertama ya. Nah, untuk passwordnya adalah PPG UHAMK. Silakan diklik PPG UHAMK, huruf kapital semua, huruf besar semua. Sudah bisa masuk? PPG UHAMK. Oke, silakan dijawab. Ada 5 soal yang berganda. Dijawab sesuai dengan jawaban kalian. Kenapa? Sudah belum baik. PPG UHAMK. Ada yang tidak bisa masuk?
Kalau sudah, silakan disubmit ya, dikirim supaya tersimpan direkam jawaban kalian di Google Form. Sudah ya? Oke. Mohon perhatikan kembali. Kalau sudah, di sini Pak tampilkan tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang harus kita dapatkan hari ini ya? Tujuan yang pertama, peserta didik harus dapat mengidentifikasi komponen-komponen penyusun ekosistem dan interaksi antara komponen ekosistem biotik dan abiotik. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi juga penyebab terjadinya pencemaran air dan dalam ekosistem dan dampaknya terhadap komponen biotik. Kemudian peserta didik dapat melakukan tindakan nyata. Jadi kita melakukan tindakan nyata. Apa yang bisa kita lakukan untuk setelah belajar hari ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita? Maksudnya, peserta didik mampu menciptakan keseimbangan ekosistem berdasarkan analisis interaksi antar komponen ekosistem dengan baik. Itu tujuannya ya, yang perlu kita pahami. Oke, baik. Kemarin kita sudah mempraktekkan kan hasil pengamatan kita ya. Pengamatan kita kami sudah kita praktekin ya. Kemudian silakan kalian berdiskusi untuk membuat hasil praktikum kalian kemarin, yaitu tentang 3 media yang kita lakukan kemarin terhadap ikan ya. Kalian tuangkan jawaban praktek kalian ke infografis atau ke dalam Canva. Paham? Kemudian nanti kalian buatkan bentuk file. Nanti supaya kalau sudah selesai nanti kirim ke WA Pak Guru. Nanti kita akan tampilkan di di Infocus ya, supaya kita satu-satu nanti setiap kelompok dapat mempresentasikan. Paham? Kita akan diskusikan Pak Guru minimal berapa lembar. Kalau bisa ya 2 sampai 3 lembar supaya materinya itu bisa terkonsep ya. Kemudian harus dibuat gambar-gambarnya ya supaya kelihatan bagus. Kemudian kita juga tertarik untuk membaca. Paham? Oke, silakan kita diskusikan. Buat satu aja ya, satu HP aja buat infografis saja. Teman-teman yang lain silakan memberikan masukan ya untuk jawaban-jawaban terhadap materi kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. Oke. Ketika pelan-pelan. Kalau kurang paham, boleh ditanya Pak Guru ya. Kalau kurang paham, boleh ditanya Pak Guru. Ayo didiskusikan ya, diskusikan kira-kira materi apa yang bisa kalian masukin ke dalam sesuai dengan hasil praktek kemarin. Bersih ya. Kemarin di foto nggak gambar waktu praktikum kemarin? Foto ya, oke. Nanti foto-fotonya dimasukin ya. Foto-foto kemarin waktu kalian praktikum dimasukin sebagai bukti divisi.
Jangan lupa dimasukin foto-fotonya ya. Kita ngajarin dari sini. Ini lupa nama-nama kelompoknya. Ini kelompok ini bukan di foto. Masukin fotonya ya. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanya Pak dulu ya. Iya Pak. Intinya harus saling bekerja sama, jangan sampai ada salah satu di antara kelompok kalian tidak bekerja. Baik, Pak. Ya, harus saling diskusi yang baik, bergotong royong, kerjasama yang baik. Air bersih sama air comberan. Air yang sudah terkomputasi. Ikan yang mati ada dari ikan. Sebagai referensi, bisa kalian pakai kita ya. Referensi untuk materinya ya.
Gambar-gambar sebagai pendukung juga boleh diambil dari Google ya, apa-apa. Sebagai pendukung saja. Nanti dibuatkan kalau sudah selesai dibuatkan bentuk file ya. 2-3 lembar. Ya, nanti kirim ke WA Pak Guru ya. Atau Pak Guru aja nggak apa-apa. Kirim ke guru kita ya. Jadi tinggal nunggu balik dari itu.
Kelompok berapa yang belum selesai? Ada kelompok lagi, kelompok berapa? Belum selesai, ada semua. Kelompok 5, sudah? Kelompok 4? Sudah. 3, 2, 1, udah? Oke, baik. Kita akan coba untuk mempresentasikan hasil daripada infografis atau dari hasil praktikum kalian kemarin. Kemudian kita masuk ke infografis, kita tampilkan di depan satu kelompok ya. Nanti mohon untuk kelompok lain yang tidak tampil di depan, nanti tetap kelompok 1 masuk maju. Nanti kelompok lain harus memberikan pertanyaan ya, supaya kita berdiskusi ya antara yang mempresentasikan dan audiens atau kelompok lainnya. Nanti ganti-gantian ya. Oke, baik. Ada yang mau tampil duluan atau kita pakai spin aja? Spin ya, supaya adil ya. Oke, baik. Kita akan putar, kelompok siapa yang akan maju duluan ya. Harus terima. Jangan sampai Pak Guru, jangan saya dan kelompok kamu dong. Ya. Harus terima padanya. Siap? Kita putar ya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 3 maju ke depan. Bawa itu yang namanya infografisnya. Sorry. Bukunya kalau ada yang sebagai referensi ya. Coba dikirim yang terbaru, nakit yang terbaru. Andi? Iya Pak. Tanam. Sudah Pak. Ya. Oke, kita buka ya. Yang lain juga kirim ulang ya. Ya, di sini coba ya. Mana? Iya, coba kelompok 3. Yang ini. Nanti dari kelompok 3 kan? Iya, iya Pak. Boleh dibawa ke sini. Selamat pagi semuanya. Masih kurang semangat nih. Selamat pagi semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Polin dan juga Ibu dosen dan juga teman-teman kita yang terkasih. Kita hari ini akan mempresentasikan tentang presentasi praktek yang kemarin. Seperti judulnya Biology Infographics atau infografis biologi. Boleh Pak dilihat slide ke bawah? Satu orang belum di situ, mana Pak Guru? Boleh. Ya, silakan komputernya di ini. Buat teman-teman yang fotonya nggak kelihatan, boleh dilihat di PDF-nya. Di sini kita akan membahas tentang kesimpulan ataupun analisis dari praktek kita kemarin. Yang pertama ada main point atau poin utama. Ikan yang berada dalam air bersih dapat bertahan lebih lama tanpa makanan dibandingkan ikan yang berada dalam air deterjen dan juga limbah. Walaupun begitu, ikan dalam air bersih dapat merasa lemas saat harus bertahan tanpa makanan. Bisa dilihat alat dan bahannya. Yang pertama adalah ikan, yang kedua adalah air bersih, yang ketiga adalah deterjen, lalu ada limbah, dan yang terakhir adalah wadah dan sarung tangan. Praktek menggunakan tiga ikan. Boleh dilihat Kevin? Di slide ke bawah. Oke, lewat. Oke.
memberikan Noval untuk membacakan slide. Oke, di sini ada Q&A. Kenapa air deterjen dapat mengakibatkan ikan mati? Jawabannya adalah bahan kimia yang berbahaya bagi makhluk hidup yang berlarut pada air dapat membunuh ikan lebih cepat. B. Apa zat yang ada dalam air deterjen? Jawabannya ada zat sodium, disulfat dan wakil sulfonat. Oke, kesimpulannya ikan yang mencoba untuk hidup dalam lingkungan air deterjen ternyata tidak dapat hidup lebih lama daripada ikan yang hidup dalam air limbah dikarenakan tekanan udara ataupun oksigen yang rendah di dalamnya serta zat kimia yang menjadi bahan dasar deterjen tidak baik bagi kesehatan makhluk hidup. Lalu di sini ada Q&A lagi. Yang A, kenapa air limbah dapat mengakibatkan ikan mati? Jawabannya, karena oksigen yang dihirup ikan di dalam air telah bercampur dengan kotoran. Lalu ada pertanyaan yang B, apa zat yang ada di dalam air limbah? Jawabannya zat seperti alkalin, klor, dan juga nitrogen. Nah, kesimpulannya jadi ikan mungkin dapat bertahan hidup selama beberapa menit saat berada di dalam air limbah yang terkontaminasi tetapi campuran ataupun zat berbahaya yang ada di dalamnya dan membuat hidup ikan terancam serta makhluk hidup yang ekosistemnya tercemar karena tidak adanya kesadaran masyarakat dalam penggunaan. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Saya. Oke, Denis dari kelompok 1 mau bertanya tentang apa? Bagaimana makhluk hidup dalam Berdiri. Bagaimana siapa? Kelompok dari mana? Nama saya Denis, kelompok 1. Saya mau nanya, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem bisa ada kaitannya satu dengan yang lain? Saya mau menjawab pertanyaannya Denis. Nama saya Denis. Oh, ada di kuantin, kuantin soal jawab dulu. Dan makhluk hidup bisa ada ekosistem tertentu yang bergantung sama lain. Hal ini merupakan saya atau mereka terancam keberlangsungan hidup ya. Misalnya kebun kita menggunakan tumbuhan hewan air hingga air saling berkaitan. Sudah terjawab? Adakah yang ingin bertanya lagi? Kalau kira-kira propos jawabannya bisa ditambahkan atau ditambahkan oleh temannya, ya, atau bisa juga ditambahkan oleh kelompok lain atau audiens. Boleh ditambahkan. Masuk Pak Guru ya? Ya, supaya menguatkan jawaban dari temannya, boleh. Karena kita sistemnya ini adalah diskusi ya. Kita ini diskusi, jadi tidak ada yang saling untuk memojokkan temannya kalau kekurangan jawaban ya. Masuk Pak Guru ya? Supaya materi kita pada pagi hari ini dapat disimpulkan dengan baik. Oke, lanjut. Apakah dari kelompok 2, 4, dan 5 ada yang ingin bertanya? Kelompok berapa sebutkan namanya, nah, kuatin suaranya ya. Akibatnya pada remaja terjadi terganggu dan beruntung lagi pengembangannya. Sudah terjawab? Oke. Saya kasih 2 kesempatan terakhir untuk kelompok 4 dan 5 jika ada yang ingin bertanya. Kelompok berapa? 4 dan 5. 4 ada? Saya. Oke, silakan Zora. Nama saya Zora, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa kegunaan zat dalam air deterjen? Silakan. Deterjen mengandung deterjen memiliki kandungan surfaktan yang masih berhubungan dengan benzen sulfonat yang sangat efektif untuk noda yang berasal dari lubang lemak seperti minyak, klorofil, dan garam dan
Sudah terjawab? Ada yang bisa menambahkan jawabannya? Iya. Ada? Mungkin ada yang bisa menambahkan jawaban temannya? Atau kan beda-beda pendapat ya? Jadi bisa kita tambahin jawaban kita dan teman-teman kita. Ada? Oke, selanjutnya pertanyaan. Selanjutnya. Kelompok 5 boleh? Saya. Oke. Nama saya Tirta dari kelompok 5. Antara air deterjen dan limbah, siapakah yang lebih cepat mati? Saya akan menjawab pertanyaannya. Nama saya dari praktik kemarin kita mengetahui bahwa ikan yang ditaruh di air limbah bisa lebih cepat mati dibandingkan ikan yang ditaruh di air deterjen. Coba ulangi jawabannya. Ikan yang ditaruh di air limbah bisa lebih cepat mati dibandingkan ikan yang ditaruh di air deterjen. Berarti lebih spesifik air limbah. Lebih maksudnya lebih bisa mematikan komponen biotik. Ada pendapat lain? Silakan berdiri. Pendapat lain? Nama saya Farel Mau dari kelompok 2 ini. Mengapa ikan yang di dalam air limbah itu bisa cepat mati? Tadi ada di PPT-nya di UNA yang nyobain itu ada di situ karena air limbah memiliki zat seperti alkalin, klor, dan juga nitrogen. Itu saja penambahan dari saya. Oke. Ada lagi pertanyaan selain dari teman-temannya? Cukup? Cukup? Oke, silakan ditutup oleh kelompok 3. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Kami mengapresiasi kalian yang sudah melihat PPT kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Untuk kelompok 3. Ya, maksud saya cukup bagus ya. Oke, kelompok yang kedua ada yang mau tampil? Aja. Oke, kasihnya. Oke, kita putar ya. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 3 dikirim ke PPT-nya. Besok pause ya, kelompok 2 yang mana? Ini. Oke, silakan dibuka dulu. Buka dulu nah. Selamat pagi teman-teman dan guru-guru. Pagi. Kenceng dong. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan infografi biologi saya yang sudah saya praktekkan kemarin. Yang beranggota saya Labiola, Saya Maulida, saya Nabila, saya Sabrina. Saya Nadia. Oke, itu tadi kelompok kita. Nah, pertama-tama ya, kemarin kita sudah mempraktekkan yang ikan untuk mencapai dalam pencemaran air. Yang pertama adalah air yang selokan. Nah, ikan itu dimasukkan dalam wadah bersih air selokan, lalu diperhatikan apa yang terjadi pada ikan tersebut dan berapa lama itu ikan itu akan masih hidup. Tapi kata badai itu tubuhnya sudah lemah. Apa yang terjadi pada ikan tersebut setelah dimasukkan ke dalam air selokan? Nah, di menit awal ikan itu tenang-tenang saja. Tetapi setelah beberapa saat, ikan itu mulai aktif memakan kotoran-kotoran yang ada di saluran tersebut. Nah, perubahan pada tubuh ikan itu menjadi kotor dan lemah
cemas gara-gara ikan itu memakan kan lah ya. Nah kedua, kenapa ikan tersebut bereaksi seperti itu pada air selokan? Karena air selokan sudah tercemar dengan limbah-limbah yang berbahaya bagi si ikan. Makanan yang ikan makan juga lama-lama menjadi racun dalam tubuh ikan. Apa kesimpulannya dari praktek kita yang itu? Ikan yang berada di air selokan tidak dapat bertahan lama karena menjadi cemar. Jadi air tercemar sangat berpengaruh bagi nyawa makhluk hidup, terutama ikan yang tadi. Selanjutnya ada eksperimen pertama menggunakan air bersih. Ikan dimasukkan ke dalam wadah berisi air bersih lalu diperhatikan apa yang terjadi pada ikan tersebut dan berapa lama ikan itu hidup. Apa sih yang terjadi pada ikan tersebut setelah dimasukkan ke dalam air bersih? Ikan yang dimasukkan ke dalam wadah bersih air bersih sangat tenang dan tidak bereaksi apa-apa. Kenapa ikan tersebut tidak bereaksi apa-apa pada air bersih? Karena air bersih tidak mengandung zat yang berbahaya bagi si ikan tersebut, jadi ikan tersebut merasa nyaman. Kesimpulannya, ikan yang berada di air bersih dapat bertahan lebih lama dari air lain, jadi air yang bersih sangat berpengaruh bagi nyawa makhluk hidup. Apa yang terjadi pada jenis setelah dimasukkan ke dalam air? Jika yang dimasukkan ke dalam wadah bersih air bersih hanya bertahan dalam awal. Kedua, kenapa ikan tersebut mati saat masuk ke dalam air bersih? Ikan tersebut langsung mati karena ikan tidak bisa mencium minyak bahaya yang berada di dalam air bersih. Ikan tersebut akan mengganggu bagi makhluk tersebut, terutama pesawat. Tiga, aku mencoba. Air bersih adalah sumber yang berbahaya bagi makhluk hidup. Katanya akan mati ketika air Nah, dari presentasi kita ada yang mau bertanya Kak? Ada yang bertanya silakan. Saya Silakan. nama saya Justin dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika salah satu komponen dalam ekosistem tidak seimbang? Terima kasih. Yang buat soalnya apa Pak? Saya pada yang mau izin menjawab pertanyaan dari Justin. Karena bila salah satu keseimbangannya tidak dijaga, dapat merusak ekosistem dan keselamatan makhluk hidup. Sudah terjawab? Sudah. Ada yang lain? Ya, silakan. Saya Muhammad Revaldo dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, kalau berdasarkan program tersebut, limbah apa saja dapat merusak ekosistem? Limbah air banjir, air sampah, air industri, limbah rumah tangga. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya. Silakan. Nama saya Nika Olivin dari kelompok 5. Saya pengen nanya, kenapa ikan di dalam air cucian lebih cepat mati daripada air bersih? Saya sudah menjawab pertanyaan juga karena dalam air cucian atau deterjen mengandung zat kimia berbahaya yang dapat mengganggu organnya, terutama pada bagian rusaknya. Sudah terjawab? Sudah. Oke. Ada satu lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Satu orang lagi? Silakan. Nama saya Noval Kawasu dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara yang benar saat membuang air cucian atau zat kimia yang berbahaya agar tidak merusak lingkungan? Cara yang paling sederhana mengatasi pencemaran limbah deterjen adalah dengan penanaman selokan dengan tanaman air yang bisa menyerap zat tercemar. Tanaman yang bisa digunakan antara lain Daringau, Pontederia cortada atau bunga ungu, lidi air, putih luas, Hipolia atau bunga coklat, melati air, dan lidi air. Oke. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Ada yang mau tampil lagi sebelum kita speed? Oke, speed lagi ya. Kita kelompok berapa lagi? Oke, kelompok 5. Kelompok 5 tadi itunya mana? Mana? Ya. Oke, satu orang mau kasih nomor tugasnya, silakan. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang eksperimen metodologi. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Pak Fiani Saputra. Yang berada dari Saya Andika Dewi. Saya Tiara Saputra Syariah. Ini kita akan membacakan Sistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan fisikal berbalik satu kita antara kamu hidup dalam lingkungannya. Hubungan fisikal balik hasil dari kita praktekkan dialat kita pertama dengan erupsi hasilnya bermal. Ikan dalam erupsi selama mengandung suatu kimia membuat ikan tersebut kejang-kejang. Tapi tidak bisa dibilang langsung mati karena ikan yang kita pakai adalah ikan yang bersatu. Dapat bertahan lama. Ikan dengan air buat hasil dari kita percikan tidak ada efek karena ikan bersatu memakan kotorannya. Alat dan bahan yang kita pakai adalah air bersih, air kotor atau limbah, air bekas cucian atau deterjen, 3 ikan bersatu dan 3 kocok kosong. mengapa animal dapat menghasilkan dan habis yang dipakai adalah karena dia sebagian yang dasarnya juga selain itu dimenjanya dan diikuti dia bisa mendeteksi permukaan air lain yang membuat kita tidak bisa mendapatkan oksigen dan sinar matahari untuk kemudian Apa zat yang ada dalam air limbah? Air limbah dapat mengandung zat anorganik seperti alkali, fluor, hidrogen, fosfor, sulfur hingga logam berat seperti limbah dan merkuri. Zat anorganik yang terlalu tersebut membuat air limbah menjadi basah atau menghangat yang ditandai dengan berubahnya pH air. Mengapa deterjen dapat mengakibatkan ikan mati? Ikan mengambil oksigen yang terlarut dalam air melalui lingsarnya. Dengan adanya deterjen yang larut dalam air, maka zat tersebut akan masuk ke dalam tubuh ikan langsung pada sistem sirkulasinya. Keberadaan zat ini mengganggu metabolisme ikan jika melebihi ambang batas ikan akan mati. 2. Apa zat yang ada dalam air deterjen? Senyawa beracun potensial membunuh yang terkandung dalam deterjen itu adalah sodium lauryl sulfat atau SLS, 1,4 diusane, etoksilat, metilfenol atau MPS, dan fosfat. Senyawa-senyawa tersebut sebanyak 10%-nya menyebabkan kematian. Kesimpulan, dalam kegiatan yang sudah kita pelajari, dapat kita sadari bahwa lingkungan dapat mempengaruhi makhluk hidup yang berada di lingkungan sekitarnya. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar dapat menjaga ekosistem yang ada di lingkungan kita. Jika tidak menjaganya, maka kita akan merusak ekosistem yang ada di lingkungan kita. Terima kasih. Ada yang mau nanya? Saya dari sahabatnya dari kelompok 1, saya ingin menanyakan
menjawab saya adalah tingkat keasaman yang tinggi dalam air limbah dapat mengganggu fungsi sistem alga sapu-sapu ikan sapu-sapu seperti insang dan metabolisme, menyebabkan stres dan bahkan kematian pada ikan. Mana jawabannya bisa terima? Oke. Ada lagi. Dan pada air deterjen akan mengalami reaksi atau kejang-kejang pada menit 4 sampai 5 dan akan mati pada menit ke 12 sampai 15 karena air tercemar oleh zat. Saya Fitra dari kelompok 2 menanya apa konsekuensi dari paparan ikan sapu-sapu terhadap air limbah yang mengandung zat kimia beracun dan seperti logam berat. Konsekuensinya yaitu dapat menyebabkan perkembangan organ dalam, gangguan reproduksi, dan akumulasi zat beracun dalam jaringan ikan, mengancam keberlanjutan populasi ikan dan keseimbangan ekosistem air. Saya Yasmin dari kelompok 4. Bagaimana hubungan timbal balik antara ikan dan air deterjen? Terima kasih. Saya menjawab Yasmin. Menurutnya kandungan deterjen yang mencemari lingkungan air dapat menyebabkan kerusakan pada bagian insang ikan. Tidak. Tidak. Habis pertanyaannya? Oke, silakan ditutup. Iya, dari kami jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kelompok berikutnya kita skip lagi. Maju, oke boleh silakan. Pasti ya. Kelompok berapa? Dari kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang eksperimen terhadap ikan sapu-sapu kemarin. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Sofia Nulinuha. Saya Sinta Alisyani. Saya Muhammad Rizal Darajat. Saya Dewi Sonia. Oke, dan kita akan memulai presentasi kami. Yang pertama, di sini ada tujuan dan alat bahan yang akan dibacakan oleh Evaldo. Tujuan mengetahui reaksi komponen biotik atau ikan sapu-sapu dengan berbagai jenis komponen abiotik atau air untuk menentukan di mana ikan sapu-sapu mampu bertahan hidup. Alat dan bahannya adalah wadah bening, ikan sapu-sapu, air bersih, air limbah rumah tangga atau bisa disebut air cucian, dan air limbah dan stopwatch. Air bersih. Hasil yang didapat: A. Ikan sapu-sapu dapat bertahan hidup di dalam air bersih dalam jangka waktu yang panjang. B. Hal ini dikarenakan air bersih bersifat murni atau tidak terdapat sesuatu berbahaya di dalamnya. Yang kedua, ada limbah rumah tangga cucian. Hasil yang didapat: A. Ikan sapu-sapu tidak dapat bertahan hidup di dalam air cucian. Yang B. Hal ini dikarenakan air cucian mengandung zat yang berbahaya. Bahan aktif deterjen yaitu sepakat berupa sodium lauryl sulfat dan atau SLS dan urea aktil sulfonat atau LAS. C. Zat tersebut berfungsi meningkatkan daya bersih serta membentuk busa dan membersihkan lemak yang dapat menghasilkan lapisan eksternal lanjut yang melindungi ikan dari bakteri dan parasit. Yang ketiga, di sini ada air limbah. Hasil yang didapat adalah A. Ikan sapu-sapu terlihat lemas. B. Hal ini dikarenakan air limbah dapat mengandung zat anorganik seperti alkalin, klor, nitrogen, fosfor, sulfur, hingga logam berat seperti timah dan merkuri. Yang C. Zat anorganik yang terlalu tersebut membuat air limbah menjadi basa ataupun asam yang ditandai dengan berubahnya pH air.
Jadi kesimpulannya adalah satu, di dalam suatu ekosistem komponen biotik dan abiotik saja saling mempengaruhi satu sama lain. Kedua, semakin kotor airnya yang terkontaminasi berbagai jenis zat berbahaya, maka akan semakin sulit untuk ikan sapu-sapu bertahan hidup. Dan semakin bersih atau murni airnya, maka akan semakin mudah untuk ikan sapu-sapu bertahan hidup. Jadi, dari praktek yang sudah kami laksanakan, dapat disimpulkan bahwa semakin rusaknya suatu komponen abiotik, maka semakin menggunakan komponen biotik di dalam komponen abiotik tersebut, yang dapat mengancam rusaknya ekosistem di wilayah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya teman-teman ada yang mau bertanya? Saya Fabian dari kelompok 5 ingin menanyakan, tolong berikan contoh bahaya air deterjen dan air limbah selain dari praktik kemarin. Saya Valdo ingin menjawab. Jadi jawabannya adalah jadi contoh bahaya dari air deterjen adalah menyebabkan terjadinya eutrofifikasi air. Limbah sabun yang tercampur ke perairan dapat menimbulkan pertumbuhan eceng gondok dan gagang dan sumbukan air. Akibat sirkulasi oksigen dan sinar matahari yang dibutuhkan oleh biota air berkurang, bahaya air limbah adalah diare. Apabila mengkonsumsi air yang tercemar bakteri atau parasit, penyakit methemoglobinemia atau blue hobby syndrome bila mengkonsumsi air minum yang tercemar nitrat atau tinggi akan kandungan nitrat. Yang ketiga adalah penyakit infeksi seperti hepatitis A, korea, dan giardiasis bila mengkonsumsi air yang terkontaminasi bakteri dan virus. Yang keempat adalah penyakit ginjal, penyakit hati, dan resiko bayi lahir cacat. Teman-teman ada yang mau bertanya? Justin dulu deh. Itu Kevin dulu. Maaf. Perkenalkan, nama saya Kevin dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, menurut kalian mengapa ikan mengasal lemas di air limbah? Salah satu penyebab ikan di sungai yang tercemar menjadi mati adalah karena zat-zat beracun yang berasal dari limbah. Hal ini dikarenakan air limbah dapat mengandung zat anorganik seperti alkalin, nitrogen, fosfor, sulfur, dan lainnya. Zat anorganik yang terlarut tersebut membuat air limbah menjadi basah ataupun asam yang menyebabkan ikan tidak dapat mengambil oksigen dengan baik. Cukup? Oke, saya Maulida dari kelompok 2. Pertanyaan saya, berdasarkan eksperimen kalian, di air mana ikan lebih cepat mati dan alasannya kenapa ikan itu mati terlebih dahulu? Menjawab pertanyaan dari Maulida tadi, ikan mati terlebih dahulu di air deterjen karena semakin tinggi akumulasi deterjen maka semakin mudah pula suplai oksigen terlarut di dalam air. Hal ini menyebabkan terganggunya proses respirasi pada ikan sehingga dampak yang paling buruk adalah kematian pada ikan. Kematian terjadi dikarenakan berhentinya fungsi kerja organ-organ tubuh pada ikan. Cukup? Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Nama saya Muhammad Farel Fahmi, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, manakah yang lebih berbahaya antara air limbah dengan air deterjen? Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Farel. Menurut saya, air deterjen jauh lebih berbahaya karena air deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia seperti surfaktan atau bahan pembersih, alkyl benzen atau ABS. Deterjen memiliki efek beracun dalam air karena deterjen akan menghasilkan lapisan eksternal lendir yang melindungi ikan dari bakteri dan parasit. Deterjen juga dapat menyebabkan kerusakan pada insang. Kebanyakan ikan akan mati bila konsentrasi deterjen 15 bagian per juta. Deterjen dengan konsentrasi rendah sekitar 5 ppm tetap dapat membunuh telur ikan. Jadi, air deterjen jauh lebih buruk untuk ekosistem daripada air limbah, meskipun keduanya juga sama-sama buruknya untuk ekosistem kita. Cukup, Farel? Ya.
Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kami pada pagi hari ini dapat membawa manfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok apa lagi? Kelompok 4 usaha ambil lagi ya. Oke, baik, Pak Guru akan simpulkan jawaban-jawaban kalian atau tanggapan-tanggapan dari teman-teman kalian. Jadi kesimpulannya dari tampilan teman-teman kalian presentasi yang ditampilkan tadi, semua itu sudah dirangkum semua. Artinya apa? Apapun yang sudah mencemari air ya, atau cairan apapun yang masuk ke dalam air yang bisa mengganggu komponen biotik itu akan mengganggu. Apalagi yang namanya bahan-bahan yang berbau kimia. Ya, contoh seperti deterjen. Ada yang mengatakan tadi mana lebih berbahaya deterjen atau air limbah. Ada yang mengatakan air limbah. Karena air limbah ini sudah bercampur. Ya, baik itu limbah dari pabrik, rumah tangga, kemudian dari limbah pribadi yang kita masukkan ke dalam air tersebut apapun itu ya, itu sangat mengganggu. Apalagi yang namanya deterjen itu juga sangat mengganggu. Nah, kemudian bagaimana cara kita supaya limbah tersebut tidak mencemari lingkungan air dan mencemari air kembali? Yang salah satunya adalah ya kita harus memperhatikan baik itu sampah, kemudian pabrik-pabrik yang ada di sekitar lingkungan kita ya kalau bisa limbahnya itu dibuat dengan dengan pembuangan khusus gitu. Kemudian kalau bisa limbahnya itu diolah kembali supaya dia mencemari lingkungan sekitar. Pemerintah juga sudah mencatatkan bahwasanya pabrik-pabrik itu kalau dibangun tidak boleh di pemukiman yang ramai, harus daerah-daerah yang tertentu yang jauh dari pemukiman. Artinya apa? Supaya tidak mengganggu masyarakat di sekeliling. Tapi ada beberapa pabrik yang bisa dibangun itu di dekat-dekat pemukiman, itu sangat berbahaya, baik itu dari udara maupun air yang bisa mencemari. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Dari hasil presentasi kelompok teman-teman kalian tadi, ya, kira-kira analisis apa yang bisa kalian dapatkan dari hasil presentasi tersebut? Siapa bisa membuat analisis? Oh ya, Sofi, silakan Sofi. Bisa buat statement kira-kira analisis dari presentasi teman-teman kamu tadi atau kalian tadi apa sih yang bisa kamu simpulkan? Masuk analisis praktik dari satu-satu yang pertama. Ya. Dalam kita satu-satu dapat bertahan hidup pada air bersih. Hal ini dikarenakan air bersih tidak terkontaminasi pada zat apapun. Yang kedua, air deterjen. Kita satu-satu tidak dapat bertahan hidup dalam air deterjen karena air deterjen memiliki efek beracun dalam air. Deterjen akan menghancurkan lapisan eksternal lainnya yang melindungi ikan dari bakteri dan parasit. Yang ketiga, air limbah. Kita satu-satu tidak pernah dalam air limbah karena ikan satu-satu tidak dapat bertahan hidup. Hal ini dikarenakan air limbah dapat mengandung zat anorganik seperti alkalin, nitrogen, fosfor, sulfur, dan lainnya. Zat anorganik yang terlarut tersebut membuat air limbah menjadi basah ataupun asam yang menyebabkan ikan tidak dapat mengambil oksigen dengan baik. Oke, berikan aku sentuh. Apa lagi? Kakak bisa analisis. Coba Andi. Oke, ini merupakan hasil analisis yang saya dapat. Saya mungkin izin akan menambahkan dari pengetahuan yang saya dapat di hari Senin. Ada salah satu info penting yang ada di sana ya. Jadi yang saya dapat adalah ternyata tempat abiotik atau wadah bagi makhluk hidup sangat penting bagi kehidupan biotik atau komponen
memiliki PPT yang bagus dan juga memiliki pandangan yang sangat keren ya. Ada yang mengatakan air limbah lebih cepat mematikan ikan ataupun air deterjen. Tapi yang saya lihat di sini kita membutuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi bahwa ikan satu-satu aja itu bisa langsung mati dalam beberapa menit. Bagaimana dengan ikan yang besar? Bagaimana dengan kelestarian generasi kita yang akan memakan ikan tersebut? Jadi bagi saya sendiri, abiotik yang bersih dapat memperpanjang kehidupan ikan. Terima kasih. Oke. Kita belum dapat alat. Itu emang udah semuanya dari jawaban aku. Dan tapi saya bakal tingkatin lagi dari jawaban yang ini juga. Jadi dari komponen abiotik sama abiotik itu, jadi kalau salah satunya itu terganggu, maka seperti bila komponen abiotiknya terganggu, maka komponen biotiknya juga akan terganggu. Jadi gara-gara itu ekosistem pun akan terhancur juga gara-gara salah satunya itu terganggu. Oke, berikan aplaus. Sudah dirangkum semua baik dari presentasi maupun yang sudah disimpulkan oleh analis. Ya, oke. Untuk pembelajaran kita hari ini, mulai dari kemarin sampai hari ini, kira-kira apa yang bisa terbuat refleksi pembelajaran hari ini? Saya Pak. Oke, silakan Justin. Kira-kira menurut kamu pembelajaran kita hari ini enjoy nggak atau gimana? Saya terlebih dahulu ingin berterima kasih pada Proyek karena materi yang kita pelajari pada hari ini dan pada hari sebelumnya memang sangat menyenangkan dan menurut kami. Dan saya yakin teman-teman yang lain juga seperti itu. Saya secara pribadi makin memahami dalam interaksi makhluk ekosistem antara ekosistem komponen biotik dan juga abiotik, dan juga saya makin memahami pentingnya keseimbangan ekosistem dalam planet kita dan untuk kelangsungan kehidupan di bumi. Oke, berikan aplaus. Oke, silakan. Anggun. Kuat Anggun. Dari pembelajaran kemarin sampai hari ini, saya menjadi lebih paham mengenai apa itu ekosistem, terus rantai makanan, pencemaran air, dan apa saja macam-macam dan contoh-contoh komponen abiotik dan biotik yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan dari video yang bapak jelaskan dari kemarin, saya menjadi tahu bahwa pencemaran air sangat berpengaruh, berdampak besar bagi ekosistem di luar sana karena komponen abiotik dan biotik menjadi terancam dan tidak seimbang. Oke, berikan untuk sangat merangkum untuk materi kita pada kali ini. Oke, baik. Di lembaran LKBD, Pak Guru sudah buatkan di sana untuk mengerjakan soal sumatif. Ya, coba dibaca di situ ada barcode-nya. Silakan di scan barcode tersebut paling atas ya. Di scan, kemudian dijawab soal. Di sana ada 10 soal, ya. 10 soal kalian Anda silakan dijawab. Untuk passwordnya sama PPG UHK. Passwordnya masih sama, huruf kapital semua. Silakan dijawab. PPG UHK. Bisa masuk? Bisa, Pak. Saya oke, silakan jawab. Hanya 10 soal saja. Esainya nggak usah ya.
Sudah? Kalau sudah langsung di submit. Kalau bisa langsung di submit atau dikirim ke Google Docs lengkap. Sudah? Sudah? Sudah. 10 soal kan? Sudah. Silakan disubmit ya. Oke, baik. Kira-kira pembelajaran kita pada pagi hari ini mulai dari awal sampai sekarang ada kendala nggak menurut kalian? Saya bisa buat statement. Yang lain sudah si Andin? Oke, Andin. Andin, kira-kira menurut kamu ada kendala nggak? Menurut kamu ada kendala nggak pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kendala dalam belajar itu sebenarnya nggak ada, karena saya sangat bersyukur dari hari Senin sampai sekarang itu sangat mudah dipahami ya, mulai dari video, PPT sampai infografis itu juga melatih otak kita untuk cepat dan disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan ya kan. Tetapi kendalanya mungkin dari alat dan bahan, karena sebelumnya saat Bapak bilang untuk membawa alat dan bahan itu kita ada yang agak susah untuk mencarinya gitu ya. Tetapi selain dari itu ya ada ya. Kira-kira pembelajaran kita pada hari ini enjoy nggak menurut kamu? enjoy banget karena saya yakin teman-teman di sini semua sudah paham ya, karena selain daripada yang mungkin kurang aktif disuruh jawab pertanyaan atau bertanya, saya merasa semua sudah mendapatkan porsi yang sama. Oke, berikan aku untuk Andi. Ya, jawaban Andi bisa mewakili yang lain. Ya, memang saya Pak Guru juga bisa rasakan bahwa saya pembelajaran hari ini juga teman-teman yang lain juga sangat enjoy ya, sangat antusias sekali untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, oke baik. Untuk kelompok-kelompok yang tadi yang maju itu sangat luar biasa ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 5 yang sudah tampil tadi sangat luar biasa menjawab ya. Pertanyaan juga berbobot dan jawabannya juga sangat berbobot ya. Nah, mudah-mudahan nanti di ujian ujian sekolah bisa menjawab seperti itu. Khususnya materi. Ya, oke baik. Untuk materi kita minggu depan, ya kita akan mempelajari tentang siklus daripada ekosistem tersebut. Ya, sudah mulai belajar dulu, baik itu ekosistem buatan, kemudian ekosistem alami. Di ekosistem alami itu kira-kira ekosistemnya apa saja, interaksinya bagaimana saja, ya, baik itu secara biosfer, ya, kemudian padang gurun, ya, kita juga mempelajari. Kemudian biota laut juga akan kita belajar tentang ekosistem. Jadi silakan dibaca-baca bukunya untuk pertemuan selanjutnya yang ada di buku LKS ataupun di buku modul kita. Paham? Paham. Oke. Karena waktu kita sudah habis, ya, Pak Guru ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semua sangat antusias, semua sangat semangat, ya. Semua berdiskusi dengan kelompoknya dengan baik. Itu yang kita harapkan. Supaya ilmu-ilmu yang kita sampaikan, yang kita dapat kita serap. Ya? Oke, baik. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, kita buka dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Silakan, siapa yang bisa menutup kita dengan doa? Oke, silakan Wildan. Baik teman-teman guru, teman-teman ini kita ingin berdoa sesuai dengan ajaran masing-masing. Doa. Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Untuk Budi dan Bu Mega. Halo Bu, ya, bulan puasa sudah habis. Ya, memang. Ya, Bu. Sudah selesai musim bulan Ramadan.
Ya, terima kasih Ibu Mega dan Yudi.